Puji Tuhan, ya sebentar lagi kita akan masuk dalam firman. Mari kita siapkan hati kita dengan segenap hati kita untuk datang ke hadirat-Nya, menyembah Dia. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi
buat hari ini Tuhan. Engkau sudah memberi kami nafas kehidupan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini supaya firman-Mu ini dapat tanam di hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita melewati hari demi hari dalam hidup ini. Mari pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, dari penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Rasul Paulus, yang saya yakin kita semua belum pernah mengalami penderitaan seberat itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak tawar hati. Artinya dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi takut. Ya. Nah, kita akan belajar kenapa Rasul Paulus di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah penderitaan yang sulit itu, dia bisa begitu kuat bahkan dia bisa memberikan kekuatan ya, kepada orang yang lain. Kita akan belajar apa rahasia dari Rasul Paulus. Ya. Tadi kita baca di ayat yang ke-18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, katakan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Apa yang tidak kelihatan? Nah, kita tahu bahwa setiap kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita melihat dunia nyata. Ada hal-hal yang kita bisa lihat dengan mata kita, tapi ada hal-hal yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Nah, kita akan lihat apa yang dilihat oleh Rasul Paulus sehingga dia mengalami kekuatan seperti itu. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Jadi Rasul Paulus melihat di dalam dirinya itu ada manusia batinia selain manusia lahiriah. Kita tahu manusia, setiap orang itu memiliki tubuh, ya, memiliki jasad ya, yang kelihatan, yang bisa dilihat. Ya. Tapi ada yang tidak terlihat dari seorang manusia, yaitu bahwa manusia itu memiliki manusia lahiriah. Ya. Manusia lahiriah, manusia batinia, ya, memiliki manusia batinia. Jadi ada manusia lahiriah, ada manusia batinia. Nah, yang terlihat dari seorang manusia ini sesuatu yang lahiriah. Ya. Tubuh yang kita lihat ini yang makin hari dikatakan Rasul Paulus tadi, makin hari makin merosot, makin tua, makin lemah, ya, karena usia, karena penyakit dan lain-lain. Itu yang ditulis di ayat yang ke-16. Ya. Itu manusia lahiriahnya. Namun ada manusia batinia yang tidak terlihat, yang ada di dalam kita, yaitu manusia rohani kita. Apa itu manusia rohani kita? Itulah adalah roh manusia yang kekal, roh yang memiliki kekuatan untuk kekal dan tidak binasa. Yang setelah dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, roh manusia itu menjadi tempat kediaman Allah, menjadi bait Allah. Di dalam 2 Korintus 3 pasal 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 16. Itu ada dikatakan bahwa manusia di dalam, tidak tahukah kamu bahwa di dalam kamu
adalah bait, kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Inilah manusia batiniah kita, yaitu roh kita di mana Allah berdiam, di mana Roh Kudus berdiam, yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa manusia lahiriahnya merosot, tetapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke sehari. Itu yang ada di dalam kita. Ada manusia rohani di dalam hidup setiap orang. Itulah roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita, yang bisa memberikan kepada kita satu kekuatan, dan ini kekal. Ya, manusia batiniah kita ini kekal. Tidak lekang oleh usia, tidak merosot, dimakan usia, tidak merosot karena penyakit, seperti halnya manusia lahiriah, yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, dari hari ke hari merosot. Makin bertambah usia, pasti manusia lahiriah kita ini pasti makin merosot. Tidak mungkin makin kuat, tidak mungkin makin sehat, pasti tidak. Makin merosot, makin merosot. Jadi apa yang diperhatikan oleh Rasul Paulus, dia katakan memperhatikan yang tidak kelihatan. Dia berfokus kepada manusia rohanianya, di mana ada Allah berdiam di situ, dan itu adalah sesuatu yang kekal. Dan apa yang kedua yang tidak kelihatan, yang bisa dilihat oleh Rasul Paulus atau yang menjadi perhatian Rasul Paulus sekalipun tidak kelihatan. Yang kedua yang tidak kelihatan itu adalah Allah dan kekuatannya. Hanya orang ateis yang tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Tapi di luar itu, pada umumnya orang mempercayai Allah itu ada, sekalipun tidak bisa kita lihat. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tidak ada seorang pun. Karena Allah itu adalah roh. Dan manusia mempercayai bahwa ada kekuatan, ada kuasa di luar kekuatan manusia. Di alam roh ada sebuah kekuatan yang tidak bisa dilihat, yang tidak kasat mata. Banyak orang di luar iman Kristen tentunya merasa bahwa mereka bisa mendapatkan kekuatan itu dengan cara mereka tentunya, yaitu mencari kekuatan supranatural yang ada di luar dirinya, mungkin lewat sebuah medium atau satu perantara yang dianggap mampu, seperti yang orang katakan sebagai orang pintar kah, dukun kah, atau dengan perantara roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Orang berusaha mencari sesuatu di luar dirinya karena merasa bahwa dia membutuhkan itu. Dia membutuhkan itu. Kekuatannya sendiri terbatas, sehingga dia mencari kekuatan di luar dirinya. Yaitu untuk mensupport hidupnya, dia mencari sebuah kekuatan lain di luar dirinya. Yaitu kekuatan supranatural. Nah, bagi kita orang percaya, kita punya kekuatan itu, yaitu kekuatan dari Allah. Dan Rasul Paulus mempercayai ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang tidak bisa dia lihat, yang berasal dari dirinya. Tertulis di dalam ayat yang ke-7 dari 2 Korintus 4 tadi. Katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus sehingga dia bisa menjadi kuat dan tidak tawar hati. Dia merasakan ada kekuatan ilahi yang bahkan dikatakan melimpah-limpah di dalam dirinya, yang berasal dari Allah. Tidak kelihatan kekuatan itu seperti apa, tidak nyata bagaimana Allah itu memberikan kekuatan di dalam dirinya. Tidak nampak, tidak terdengar dengan telinga bahwa Tuhan datang dengan membawa satu pernyataan tentang kita, bahwa dia akan menguatkan kita. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak kasat mata.
Tapi Rasul Paulus meyakini bahwa di dalam tubuhnya yang fana, di dalam bejana tanah liat yang fana ini, Allah memberikan kekuatan yang melimpah-limpah. Ya, kata melimpah ini berarti lebih dari seharusnya, lebih dari cukup, itu melimpah. Ya, lebih dari batasan. Ya, kalau kita punya satu ukuran, satu gelas misalkan saat kita isi ya, atau kita isi dengan air gitu ya. Namanya melimpah, itu sampai luber, sampai tumpah ya. Nah, itulah yang Tuhan berikan, kekuatan yang melimpah-limpah yang ada di dalam diri kita, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah itu mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah itu memberikan kekuatan. Nah, di dalam surat Tawarik, saya lupa pasalnya, katakan bahwa Allah itu memandang dari surga, mengamati ya kepada anak-anaknya untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka. Jadi Allah yang dengan kekuatannya itu nyata, ya, sekalipun tidak kita lihat. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Satu contoh di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 43, ketika Yesus di dalam pergumulan yang berat, ya, di malam terakhir sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani, dia dalam pergumulan yang berat sampai dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Dia berdoa kepada Bapa, kalau boleh biarlah cawan itu lalu daripadanya. Ya. Lalu di dalam Lukas 22 ayat yang ke-43 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Maka ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Memang dalam kasus ini ya, nyata dikatakan bahwa ada malaikat yang menampakkan diri ya, kepada Yesus untuk memberikan kekuatan. Tapi tidak selalu terjadi seperti ini caranya, bahwa malaikat itu datang untuk memberikan kekuatan. Tapi kita percayai ya, bahwa seperti ada sebuah kekuatan yang bisa datang kepada Yesus di saat dia sedang dalam kelemahan dan membutuhkan kekuatan, kita percayai juga Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita, sekalipun dengan cara mungkin yang berbeda dengan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Karena jelas firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan, ya, tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan kekuatan. Itulah yang tidak dilihat oleh Rasul Paulus, tapi dipercayai, sehingga dia bisa mengatakan bahwa aku tidak tawar hati, ya, karena aku melihat kepada sesuatu yang tidak kelihatan itu. Jadi apa yang tidak kelihatan? Yang pertama tadi bahwa adalah manusia, batiniah kita yang tidak kelihatan ini, itu di mana ada roh Allah di dalamnya. Kemudian yang kedua yang tidak kita lihat, tidak kasat mata, adalah Allah dan kekuatannya. Tetapi itu nyata. Saya yakin setiap kita semua ya, pernah mengalami, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, itulah Allah kita dengan kekuatannya. Yang ketiga, apa yang tidak bisa dilihat, ya, yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu adalah masa depan dan rencana Allah. Ini di luar jangkauan kita bahkan. Ya. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang akan terjadi bahkan mungkin 1 hari ke depan. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Kalau dengan dengan kondisi kita sekarang, kemudian kita tahu mungkin besok kita akan melakukan ini, kita akan menjadi seperti ini, bahkan mungkin sebulan ke depan kita punya rencana-rencana. Ya, bisa terjadi, tetapi kita tidak bisa meyakinkan dengan pasti bahwa itu yang akan terjadi. Itulah masa depan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Artinya sesuatu yang samar-samar, yang mungkin kita hanya bisa meraba, mungkin kita hanya bisa mengira-ngira, dan mungkin kita bisa bercita-cita, kita bisa punya harapan untuk masa depan. Tapi kita tidak akan bisa melihat, apalagi sampai jauh ke depan, masa depan kita itu seperti apa, masa depan anak-anak kita ke depan itu seperti apa, kita tidak bisa lihat. Ya. Tetapi ya,
kita percaya ada Tuhan yang berdaulat ya atas kehidupan setiap manusia, Tuhan yang memegang kendali dan Tuhan yang menjadi pemilik masa depan kita. Nah, Tuhan tahu, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ya, tidak ada yang terselubung dari dulu sampai zaman yang akan datang pun Tuhan tahu ya, apa yang ada di depan kita. Sedangkan kita tidak bisa melihat kepada masa depan. Ya. Nah, Rasul Paulus bisa melihat sampai kepada masa depan. Ya. Karena itu dia mengatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan. Rasul Paulus bisa melihat dengan mata imannya, tentunya dia bisa melihat sampai ke masa depan. Ya. Apa sih yang ada di masa depan kita? Di masa depan kita itu ada apa? Yang pertama itu ada hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang akan kita lewati. Ini masa depan. Ya. Besok itu adalah masa depan kita. Ya. Berapa jam kemudian itu adalah masa depan kita. Ya. Ada bulan-bulan yang akan kita lewati. Ada tahun-tahun yang akan kita lewati di dunia ini. Ya. Namun kita tidak tahu seberapa banyak jumlahnya. Berapa hari lagi kita ada di dunia ini. Berapa bulan lagi kita bisa hidup dalam dunia ini. Berapa tahun lagi. Itu yang kita tidak bisa tahu. Tapi yang pasti ya, selama hari ini kita hidup, kita masih punya harapan untuk kita bisa melihat atau kita bisa melangkahkan kaki di hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Dan di masa depan itu, selain ada hari-hari dan waktu atau yang bisa dikatakan umur hidup kita, di masa depan itu ada rencana Allah yang tidak bisa kita lihat. Ya, ada rencana Allah. Rencana Allah atas kehidupan kita itu adalah rencana Allah yang berkesinambungan. Ya. Dan seringkali rencana Allah itu tidak bisa kita prediksi. Jadi ada rencana Allah yang berkesinambungan dan unpredictable. Tidak bisa kita prediksi. Ketika kita ada hari ini, kita percaya ini karena rencana Tuhan. Ya. Kalau saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan ya, yang tidak pernah saya cita-citakan sejak dahulu, sejak muda, sejak masa sekolah, tidak pernah bercita-cita menjadi hamba Tuhan. Kalau saya sekarang menjadi hamba Tuhan, saya percaya karena ini rencana. Tapi apakah rencana Allah kemudian berhenti setelah saya menjadi hamba Tuhan? Setelah saya mengikuti rencana Tuhan untuk saya melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, rencana Allah belum berhenti. Karena rencana Allah ini berkesinambungan terus ya sepanjang umur hidup kita. Allah punya rencana yang berkesinambungan. Ya. Namun tidak bisa kita prediksi, unpredictable. Ya. Yang kadang-kadang kita sulit untuk memahami apa sih maunya Tuhan. Ya. Tapi yang kita tahu pasti ya, bahwa Allah itu menjamin masa depan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah itu menjamin masa depan yang baik. Yang seringkali kita tidak tahu. Ya. Tentu memang Allah itu bukan ya, Allah yang yang Allah yang sulit. Memang Allah sulit untuk kita mengerti. Tapi ketika kita berada di dalam rencana Tuhan, kita ada di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan memimpin demi langkah ya, untuk kita sampai kepada rencana Allah yang bahkan rencananya itu sampai kepada kekekalan. Ya, sampai kepada kekekalan. Bagi siapa? Tapi dijelaskan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah. Allah merencanakan, Allah menyediakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang unpredictable, yang tidak bisa kita prediksi. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui mengenai kamu, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang tidak kita tahu seperti apa. Mungkin kita bahkan tidak membayangkan. Mungkin ada orang yang merasakan bahwa
nggak terduga ya, kok saya bisa jadi seperti ini, kok bisa terjadi saya mengalami seperti ini. Ya, semua ada dalam kendali Tuhan. Ya, di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan masa depan itu sungguh ada, masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Ya, itu yang ketiga. Jadi apa yang ada di depan kita, masa depan kita, yang pertama tadi dikatakan hari-hari yang akan kita lewati, ya, umur hidup kita. Yang kemudian yang ada di depan kita itu adalah rencana Allah. Ya, rencana Allah yang berkesinambungan, terus Allah akan menyertai langkah demi langkah ya, dalam kehidupan kita, dan ada rencana-rencana Tuhan yang pasti nyata, yang walaupun kita tidak bisa melihatnya. Yang ketiga yang ada di depan kita itu adalah kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Allah menjamin akan memberikan hidup kekal. Kapan itu? Yang akan datang. Kelak yang tidak bisa kita lihat sekarang. Seperti apa hidup kekal itu? Kita tidak bisa melihatnya sekarang. Kita tidak bisa tahu seperti apa hidup yang kekal itu. Tapi yang pasti Tuhan yang mengatakan sendiri, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28 tadi, bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini yang tidak bisa kita lihat. Tapi pasti ada kehidupan yang kekal. Dan kemudian yang terakhir, apa yang ada di depan kita. Ya. Masa depan apa yang tidak bisa kita lihat itu adalah kemuliaan kekal. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 tadi yang kita baca mengatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi kelak ya ada kemuliaan kekal. Inilah yang bisa dilihat oleh Rasul Paulus, bahwa ada kemuliaan kekal. Sekalipun saat itu dia menderita dengan berbagai macam penderitaan, tapi dia bisa melihat di balik itu ada kemuliaan yang kekal. Ya, itu yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan apa? Yang kelihatan sekarang ini di tengah-tengah dunia ini adalah dunia dengan segala kemegahannya. Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, iblis menawarkan kepada Yesus ya, bahwa kerajaan dunia dan kemegahannya akan diberikan kepada Yesus. Ya, kalau dia mau sujud menyembah kepada Yesus. Kemegahan dunia ini kita bisa lihat. Ya, alam semesta ya, yang luar biasa indahnya ini. Ya. Kemudian materi, ya, benda-benda yang ada di dunia ini, harta, kekayaan, kekuasaan, kedudukan, kesenangan daging, itu bisa kita lihat sekarang ini. Ya, kemegahan dunia, ya, itu bisa kita lihat. Ya. Tapi ada juga yang nyata di dalam dunia ini yang bisa terlihat adalah penderitaan. Kita saat ini ada di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya. Fakta yang kita lihat saat ini adalah virus, penyakit mengancam di mana-mana. Siapapun tidak bebas dari ancaman ini. Ya. Ekonomi sulit, ya, kejahatan, bencana alam mengancam di mana-mana. Ini yang kita lihat. Ya. Ingat, ya, penderitaan Rasul Paulus itu lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Kita saat ini menghadapi banyak kesulitan. Tapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu jauh lebih berat daripada apa yang kita hadapi saat ini. Nah, kita lihat tadi rahasianya Rasul Paulus adalah tidak memperhatikan yang kelihatan. Jangan memperhatikan yang kelihatan, kesulitan, penyakit, penderitaan, bahaya, kejahatan di mana-mana. Nah, jangan pula memperhatikan apa yang kelihatan yang ada di dunia ini, kenikmatan dunia. Kita tidak bisa menikmati keindahan dunia mungkin karena kita harus banyak berdiam di rumah sekarang, tidak bisa jalan-jalan kemana-mana, kita tidak bisa belanja ini itu yang menyenangkan, mungkin yang memuaskan keinginan daging kita, mungkin itu yang kelihatan. Ya. Tapi Rasul Paulus tidak berpusat kepada yang kelihatan itu. Dia tidak peduli dengan kemegahan dunia, dia tidak peduli dengan harta, kekayaan, dia tidak mengejar itu. Nah, dia juga tidak peduli dengan penderitaan yang begitu berat yang dialaminya. Dia hanya memfokuskan dirinya kepada apa yang tidak kelihatan itu. Ya.
Jadi mari kita jangan berfokus kepada apa yang kelihatan yang ada di dunia ini, kesenangan dunia. Jangan mikiri, aduh gimana ya sekarang kita tidak bisa bersenang-senang, kita tidak bisa kesana kemari, tidak bisa menikmati ya seperti sebelum pandemik ini terjadi ya. Kita tidak bebas kesana kemari. Jangan memperhatikan yang kelihatan, jangan menginginkan yang kelihatan. Jangan memperhatikan pula dengan aduh gimana ya kok ini menderita, ya, kesulitan banyak, ya sakit penyakit mengancam. Jangan berfokus kepada yang kelihatan. Kolose 3 menasihatkan kepada kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, cari perkara-perkara yang di atas. Ya, di mana? Di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi mari kita berfokus kepada yang tidak kelihatan, ya, kepada manusia roh kita yang ada di dalam, yang bisa punya kekuatan yang berlimpah-limpah. Kita bisa punya power yang luar biasa karena ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Pandang itu, jangan pandang kepada kelemahan kita, keadaan tubuh kita yang mungkin lemah saat ini. Ya, pandang Tuhan dengan kekuatannya yang Dia memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah itu. Pandang kepada Dia, ya, pandang kepada masa depan kita. Ada hidup kekal yang Tuhan sediakan. Ada kemuliaan kekal di balik penderitaan yang kita hadapi saat ini. Sesudah kita meninggalkan semua yang fana, yang kelihatan, yang ada di dunia ini, ada kemuliaan kekal yang menanti kita. Jadi mari kita memandang kepada apa yang tidak kelihatan. Jangan hanya berfokus kepada segala sesuatu yang bisa kita lihat di dalam dunia ini. Berfokuslah kepada yang tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan, tetapi Allah itu ada, kekuatannya mungkin tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi kekuatannya itu ada. Janji-janjinya itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita perhatikan apa yang tidak kelihatan seperti Rasul Paulus memandang. Pandanglah, berfokuslah ya kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita pasti bisa seperti Rasul Paulus mengatakan, aku tidak pernah tawar hati. Ya, karena ada kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam aku. Puji Tuhan, saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya saat ini tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita punya kekuatan yang dari Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Kita punya Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi nyata. Dia dengan kekuatannya nyata di dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Amin. Puji Tuhan. Mari kita katakan dengan pujian ini, mataku tertuju padamu. Kita arahkan mata iman kita, bahkan kita arahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Pada Dia yang tidak terlihat itu, tapi Dia yang nyata dalam kehidupan kita. Serahkan hidupmu kepada Dia. Serahkan segala kekhawatiranmu, segala persoalanmu hanya kepada Tuhan saja. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti rencana-Mu Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
mata imanmu, arahkan hidupmu hanya kepada Tuhan saja. Tertuju padamu. Kami menyerahkan segenap hidup kami, masa depan kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Ku serahkan padamu. Dia mempunyai rancangan masa depan bagimu sekalian. Bimbing Mari masuk dalam rencana Tuhan. Nah, hanya rencananya yang terbaik buat kita semua. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, arahkan hidupmu hanya kepada Dia yang tidak kelihatan namun nyata dalam hidupmu. Dia punya rencana yang indah dalam hidupmu. Mari mengarahkan hidup hanya kepada tujuan Allah bagimu. Dan kita percaya kita akan sampai pada sesuatu yang indah pada akhirnya. Dan sampai Dia datang kembali, kita akan berjumpa Dia dan masuk di dalam kekekalan dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Hari sekali lagi katakan dengan iman, dengan hati yang sungguh, Tuhan, mataku tertuju kepadamu saja. Tertuju padamu. Segenap hidupku kami serahkan kepadamu, Segenap Tuhan. hidupku ku serahkan padamu. Pimpin kami dalam rencana-Mu, Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu, Bapa. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, apa yang kami lihat, yang nyata ada di depan kami adalah kesulitan, penderitaan, kejahatan, penyakit di mana-mana Tuhan. Yang seringkali bisa membuat kami khawatir, kami tawar hati. Tapi tolong kami ya Tuhan, untuk kami belajar dari Rasul Paulus.
kami mengikuti teladan Rasul Paulus untuk mengarahkan mata iman kami pada sesuatu yang tidak kelihatan, kepada Engkau Tuhan dan kekuatan-Mu yang nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada rencana-Mu Tuhan yang ada di depan kami, yang kami percayai bahwa rencana-Mu adalah rencana kebaikan buat kami semua ya Tuhan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan akan kekuatan kuasa-Mu. Tolong setiap kami jemaat Tuhan, kami mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami ya Tuhan boleh dikuatkan iman kami untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Memandang kepada kekuatan yang nyata yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Tolong kami untuk selalu dekat dengan sumber kekuatan itu Bapa, sehingga kami ya Tuhan juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa kami tidak tawar hati di tengah-tengah kesulitan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kasih setia-Mu terus nyata dalam kehidupan kami hari demi hari, melewati hari-hari di depan kami, bulan-bulan di depan kami, tahun-tahun yang ada di depan kami, bersama dengan kekuatan-Mu, bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, mungkin dalam beberapa minggu ke depan mungkin kita bisa beribadah kembali di gereja ya, karena kita sudah mengurus izin dan sudah tinggal menunggu surat ya dari Dinas Kesehatan. Dan saya berharap Bapak Ibu semua tetap semangat, dan ketika nanti kita beribadah di gereja pun ya kita harus tetap ya menjalankan protokol kesehatan ya, mungkin tidak seperti ya sebelum pandemik ini terjadi, tapi apapun itu yang terjadi kita percaya ya, setiap dimanapun kita berada, dengan cara bagaimanapun kita berada, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bagi bangsa ini dengan tidak putus-putusnya, dan pada setiap kesempatan kita ibadah kita akan memberkati bangsa kita. Mari kita akan memberkati bangsa ini dengan kata-kata iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada berkat Tuhan atas negeri kami Indonesia. Amin. Berkat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua pemangku jabatan di negeri ini. Berkat hikmat untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Berkat bagi semua pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota, bahkan sampai tingkat desa. Berikan hikmat kepada mereka. Tuhan memberkati juga seluruh masyarakat Indonesia. Pemulihan ekonomi juga terjadi di negeri kami ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami dengan kecukupan sandang pangan. Tuhan memberkati ya Tuhan daerah di mana kami ada saat ini juga dengan Tuhan pemulihan kesehatan, penyebaran virus corona bisa dihentikan, bisa dihambat ya Tuhan. Bahkan Tuhan tolong ya Tuhan setiap orang-orang percaya, turunlah berkat atas setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, untuk tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Berkat ya Tuhan atas Indonesia, dan oh Tuhan seluruh masyarakat Indonesia tetap ada dalam jangkauan berkat Tuhan. Nah saat ini ya Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Di dalam nama Yesus turunlah berkat atas bangsa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hari demi hari sampai kepada hari ini. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka semua tetap dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin ada yang sakit saat ini, Tuhan jamah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Mungkin ada yang lemah imannya juga, Tuhan bangkitkan kekuatan iman mereka.
Mungkin ada yang mengalami kesulitan ekonomi juga, biar mereka memandang kepada Tuhan yang penuh dengan segala berkat yang tidak terbatas itu ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami kekuatan senantiasa untuk terus melangkah di jalan Tuhan, untuk kami terus taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami makin dikuatkan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami, memimpin kami selalu pada jalan dan kehendak Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat di mana kami ada ya Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, dengan semangat untuk kami terus melayani Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun ada Tuhan, di rumah, biarlah ibadah mereka di rumah pun boleh mendatangkan berkat kekuatan bagi setiap kami jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan setia itu akan senantiasa memberkati engkau dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu bermasyarakat. Dimanapun engkau ada, Dia akan memberkati engkau. Yesus Kristus, Dia akan senantiasa menyertai engkau, senantiasa memberikan kekuatan, dan Dia akan menjaga hidupmu, memelihara hidupmu senantiasa. Roh Kudus akan terus menuntun kau untuk bisa melihat kepada yang tidak kelihatan, untuk terus mengarahkan hati kepada Tuhan, dan kami boleh berjalan terus dengan iman sampai kepada kekekalan, sampai saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.